Jadi kalau betul-betul kita ingin selamat, amalkan dua. Latih lidah dengan zikir la ilaha illallah, latih hati dengan zikir ismu zat. Di mana kita belajar? Dalam tarekat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Qadiriyah artinya zikir dengan lisan la ilaha illallah. Naqsyabandiyah artinya zikir dalam hati. Maka dua. Kenapa harus dua? Untuk mengawali mengamalkan zikir dalam kalimah la ilaha illallah mesti dipelajari secara langsung dari yang ahlu zikir. Dalam bahasa tarekat talqin zikir. Nah, belajar dulu. Talqin itu bahasa Arab, Pak. Laqinu mautakum, kata Nabi. Talqinkan yang sudah mati di antara kamu. Nah, yang mati ya. Cuman ketika kita memahami ya, laqinu mautakum, talqinkan yang sudah mati, ajarkan yang mati itu dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, dalam memahami hadis ini terjadi banyak ya, beberapa pendapat. Ada yang mengatakan laqinu mautakum biqauli la ilaha illallah, yang sekarat, yang mau mati, yang sudah mau meninggal dunia lagi mutadar, itu perdengarkan kalimat la ilaha illallah di telinganya. Satu. Ada juga yang memahaminya laqinu mautakum udah dikubur dulu, udah selesai timbunannya baru talqin. Nah, tetapi dalam pandangan ahli tarekat, laqinu mautakum itu yang mati itu bukan jasad, hatimu yang mati. Hati yang sudah nggak ingat ke Allah, sering lupa hati kita kepada Allah. Hati yang tidak ingat kepada Allah itu namanya hati yang mati. Makanya kata Nabi SAW, orang yang hatinya hidup dengan zikir kepada Allah, duduk bermajlis di tengah-tengah orang yang tidak zikir hatinya kepada Allah, tidak obahnya seperti pohon yang rindang hidup di tengah-tengah pohon-pohon yang kering. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, orang yang hatinya hidup dengan zikir kepada Allah, duduk bermajlis di tengah-tengah orang yang tidak zikir hatinya kepada Allah, tidak obahnya seperti orang hidup duduk di tengah gelimpangan mayat. Nah, jadi yang mati itu hati. Nah, ketika hati kita ini sudah mati, artinya tidak ingat kepada Allah, ajarkan kalimat la ilaha illallah supaya hidup hati kita, ingat kita kepada Allah gitu. Nah, kalau hati kita sudah ingat kepada Allah, sudah hidup dengan zikir kepada Allah, insya Allah kita akan menjadi bak ikan dalam laut. Bertahun-tahun ikan hidup di air asin, tapi tidak pernah terkontaminasi dengan asinnya air laut. Kenapa? Karena ikannya hidup, Pak. Coba kalau ikannya mati, semalam saja sudah ada asin, Pak. Nah, begitulah kita. Kalau hati kita hidup dengan zikir kepada Allah, insya Allah tidak akan terkontaminasi dengan dunia yang fana ini. Tidak terkontaminasi dengan duit, tidak terkontaminasi dengan jabatan. Yang diingatnya Allah. Yang diambil yang menjadi haknya saja, yang bukan haknya nggak mau yang ambil. Kenapa? Segala perbuatan yang kita lakukan pasti ada balasnya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, walaupun orang nggak tahu, pasti dibalas oleh Allah. Sekecil apapun perbuatan maksiat yang kita lakukan, walaupun ada manusia yang nggak tahu, tapi pasti dibalas oleh Allah. Jadi perbuatan baik dibalas dengan baik, pahala namanya. Perbuatan maksiat dibalas dengan yang tidak baik, itu dosa namanya. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, kita perbanyak saja perbuatan baik selama hidup kita. Kemudian yang kedua, ya, selain kita zikir dengan kalimat la ilaha illallah, gitu ya, kita perlu membina hati kita dengan zikir di dalam hati.
Ada nggak dasarnya? Al-Quran. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Wadhkur rabbaka fin nafsik. Sebut nama Tuhanmu melalui hatimu. Tadarruan wa khifatan, dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah. Wadullah jahil qaul, tidak perlu bersuara. Cukup di hati saja. Ini ayat memerintahkan kita untuk zikir dengan hati. Nah, ketika zikirnya pakai hati, ya jangan bersuara. Kalau bersuara bukan di hati namanya, di lisan namanya. Nah, sekarang ayat ini menyuruh kita berzikir pakai hati. Karena zikirnya pakai hati, jangan bersuara, kata Allah. Kapan kita zikirnya? Bil ghudwi wal asal. Pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit, di darat, di laut, di udara, di mana saja, kapan saja. Wala takum minal ghafilin. Kamu jangan sampai lalai. Sedetak jantung, sehembus napas kita tidak ingat Allah, itu namanya lalai. Allah ingatkan, jangan lalai. Begitu kita lalai, begitu kita tidak ingat kepada Allah, iblis gampang masuk, Pak. Karena iblis itu selalu mengintai, Pak. Gimana caranya supaya manusia ini digoda sama iblis? Karena dulu sudah berjanji, ketika Allah perintahkan kepada malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam, fasajadu illa iblis. Semua malaikat bersujud kecuali iblis. Nah, karena iblis ini tidak mau mengikut perintah Allah, akhirnya Allah siksa dia menjadi penghuni neraka buat selamanya. Titah sudah turun, ya, tidak bisa ditolak lagi. Iblis nggak bisa menolak lagi. Kenapa? Allah sudah tetapkan iblis penghuni neraka buat selamanya. Yang bisa dia lakukan adalah mencari teman sebanyak-banyaknya. Maka dia interupsi, dia izin sama Allah, ya. Qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lakum siratakal mustaqim. Ya Allah, kata iblis ini, karena engkau telah mengutus saya, ya, saya akan duduk di tengah jalanmu yang lurus itu. Fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Saya akan duduk di tengah jalanmu yang lurus itu. Saya akan goda mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya. Saya akan duduk di tengah jalan yang lurus itu. Saya akan goda mereka dari depan, dari belakang, kanan, dan kiri. Jadi iblis itu sudah berusaha betul, Pak. Jadi jangan dikira kalau godaan iblis itu hanya yang jelek-jelek saja. Enggak. Yang bagus-bagus tetap saja digoda. Taat saja kita kepada Allah masih juga digoda. Jangankan berbuat maksiat, Pak. Mau maling, mau judi, itu makanan empuk bagi dia. Yang taat saja, mau kemana, Pak? Mau menakib, kata itu, jangan, Pak, jangan. Tapi hati ini kuat betul. Enggak, saya tetap akan berangkat. Tapi hujan, enggak apa-apa hujan. Karena sudah nggak bisa digoda lagi, akhirnya iblis angkat tangan. Ya udah, Pak, berangkat aja, Pak, menakib. Jangan sampai nggak berangkat sekali sebulan, Pak. Nah, ya berangkatlah kita. Apa dilepas? Enggak, dibimbing, Pak. Begitu sampai di lokasi, Bapak kan sudah tua, duduklah di tempat yang agak nyandar-nyandar dikit. Iya juga, kata kita, kan. Ini maaf, ini bukan nembak-nembak, bukan. Lah duduk kita. Apa dilepas? Enggak, didampingi, Pak. Sudah duduk kita sambil nyandar, Pak, pejamin mata, Pak. Nah, pejamin mata. Mata sudah terpejam, ditutupnya telinga kita. Nggak ngedengar lagi. Supaya ustadznya nganggapnya bagus, ceramahnya bagus, bisa dipahami, ngangguk-ngangguk lah agak sedikit. Dipukul-pukul dari belakang. Kata ustadz, alhamdulillah, ngerti betul Bapak itu. Nggak tahu yang ngantuk, Pak. Ada. Itu godaan. Jadi ya saya bilang tadi,
Godaan iblis itu bukan hanya berbuat maksiat, berbuat taat masih digoda juga, Pak. Makanya kata Allah, ya, ingat terus hati itu ke Allah. Wala takum minal ghafilin. Jangan sampai lengah. Begitu lengah, iblis masuk. Nah, kalau sudah masuk iblis, cepat tergoda kita. Kalau nggak kuat pertahanan, Pak. Jadi oleh karena itulah Allah pesan betul. Wala takum minal ghafilin. Jangan sampai lengah. Terus hati itu ingat ke Allah. Di mana saja kita berada. Entah di darat, di laut, di udara, waktu sehat, waktu sakit, waktu lapang, waktu sempit. Terus ingat hati ke Allah. Supaya apa? Selamat. Ya, selamat dari godaan iblis tadi. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itulah setelah kita biasakan lidah kita dengan zikir jahar dengan kalimat la ilaha illallah, biasakan hati dengan zikir ismuzat. Ada yang mengatakan, ngapain nyebut Allah, Allah, Allah? Nggak ada dasarnya, nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya. Yang begitu-begitu Pak, nggak usah didengarin Pak. Kenapa? Mungkin dia belum ketemu, gitu ya. Mungkin dia belum pernah mempelajari, gitu ya. Udah kita berbaik sangka saja. Yang kita ikuti, yang ngerti Pak. Jangan ngikuti yang nggak ngerti. Kalau yang kita ikuti yang nggak ngerti, kita kesasar Pak. Sudahlah kita nggak ngerti, ngikuti yang nggak ngerti pula. Ya sudah, sekolah pada kango. Ya, segigit sama ompong. Ya, sebabai pada bungkuk, bahasa Lampungnya itu. Kita nggak ngerti, ngikuti dia yang nggak ngerti pula. Ya sudah, kesasar itulah. Ini yang kita takutkan. Dalun mudillun. Sesat menyesatkan. Padahal Allah sudah perintahkan dalam Al-Quran. Wazkurisma rabbika bukrata wa asila. Baca tuh Al-Quran. Surat Al-Insan ayat 25. Ya. Sebut nama Tuhanmu di pagi hari dan di sore hari. Kan perintah. Dikatakan nggak ada ayatnya. Wazkurisma rabbika bukrata wa asila. Sebut nama Tuhanmu baik di pagi hari maupun di sore hari. Dikembangkan pemikiran oleh ulama tafsir, waktu siang, waktu malam, waktu sehat, waktu sakit, waktu lapang, waktu sempit, di darat, di laut, di udara, di mana saja, kapan saja. Nah, oleh karena itu nggak usah kita ikuti. Kalau ada orang mengatakan ngapain nyebut Allah, Allah, nggak ada dasarnya. Ya, mungkin dia belum ketemu, gitu aja lah, gitu ya. Kita ikuti saja yang ngerti, Pak. Ya. Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz, itu yang diamalkannya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sampai Rasulullah mengatakan, ya, kelebihan Abu Bakar As-Siddiq itu bukan kena banyak sedekahnya, bukan kena banyak sholatnya, bukan, tapi ada sesuatu yang terhunjam di dalam hatinya. Zikir ismuzat dalam hati terus menerus. Rasul ajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Gimana kok nggak ada dalilnya gitu? Jadi kalau betul-betul kita ingin selamat, amalkan dua. Latih lidah dengan zikir la ilaha illallah, latih hati dengan zikir ismuzat. Di mana kita belajar? Dalam tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Qadiriyah artinya zikir dengan lisan, la ilaha illallah. Naqsyabandiyah artinya zikir dalam hati. Maka dua. Kenapa harus dua? Orang akan meninggal itu Pak, dua ini alatnya yang bisa kita gunakan Pak. Ya, di saat sangat genting, anak, istri, harta tak bisa nolong sama sekali. Hanya ada dua alat yang bisa kita gunakan, lidah dan hati. Nah, kalau lidah ini sudah tidak terbiasa nyebut la ilaha illallah, khawatir mau mati nggak bisa nyebut Pak. Ya, apalagi kalau sudah benci dengan kalimat itu, hati-hati. Zikir ini bukan milik kita, milik Allah, gitu ya. Kita pengamalnya, gitu ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, lidah kita gunakan. Berbagai macam godaan yang datang, sebut la ilaha illallah. Insya Allah kita diselamatkan oleh Allah.
Nah, tapi lagi-lagi kalau lidah ini nggak biasa nyebut kalimat itu, khawatir Pak, mau mati nggak bisa nyebut. Apalagi, ya dah, apalagi kalau jauh hari sebelum mati memang lidah itu sudah keluh Pak, kena stroke, dan nggak bisa ngomong lagi. Nah, lidah saja sudah nggak bisa dimanfaatkan, sudah nggak bisa dipakai untuk nyebut kalimat itu. Satu-satunya hanya hati. Nah, kalau hati ini juga nggak pernah diajar zikir, gimana cara menyebutnya? Bagaimana cara zikirnya? Nah, kalau sudah dua ini gagal Pak. Dengan lidah sudah tak bisa, hati pun tak tahu bagaimana cara zikirnya. Tenggelam di lautan dunia ini. Kesasar Pak hidupnya. Kepingin selamat tapi nggak ada tompangan. Tenggelam itulah. Ya. Pada saat itu nggak ada tempat bergantung kecuali hanya kepada Allah semata. Allahus Samad. Tapi kalau kita sudah terbiasa zikir lisan dengan la ilaha illallah, insya Allah mau meninggal pun dengan kalimat la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah akhiru kalami dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Satu, gitu. Nah, lagi-lagi saya katakan, kalau lidah sudah keluh, ibarat bak kata orang, kalau pena sudah patah, tinta pun sudah kering, kertas pun sudah robek, mau nulis apa lagi? Ya. Pena sudah patah, lidah sudah tidak bisa nyebut. Ya, kertas pun sudah robek, tinta pun sudah kering, nggak ada yang bisa disebut, nggak ada yang bisa diingat. Ya, kacau lah itu. Katanya kepingin selamat, tetapi jalan untuk mendapatkan keselamatan itu tidak kita tempuh. Ketahuilah, tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabisi. Anda mengharapkan satu keselamatan, tapi kau tak tempuh jalannya, ketahuilah kapal itu tidak akan pernah berlayar di atas daratan kering, jauh panggang dari api. Ya, katanya kepingin selamat, tapi jalannya kita tidak tempuh, akhirnya kita mendapat kecelakaan itulah. Nah, makanya dari sekarang Bapak Ibu, mumpung umur masih ada, badan masih sehat, kita gunalah kesempatan itu untuk belajar zikir dan mengamalkan zikir. Mudah-mudahan kita mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Bapak